Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayat Tajahid, NPM 2411041 dari kelas 4B reguler Banjarbaru. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan mendemonstrasikan apa saja yang sudah saya buat di tugas UAS PBU kali ini. Pertama-tama di sini saya membuat 3 kelas, yaitu yang pertama adalah fasilitas IT, yang kedua adalah pusat data, yang ketiga ada main app. Ini adalah kelas utamanya. Nanti yang pertama di sini ada fasilitas IT. Di sini saya membuat 2 atribut dengan nama fasilitas, konsumsi energi per jam. Lalu tipe datanya di sini ada string dan juga double. Dan di sini saya juga menggunakan encapsulation bersifat private. Lalu di sini ada konstruktor. Metode konstruktor ini metode yang khusus pertama kali dijalankan saat kita membuat objek kelas. Tujuannya untuk memberikan nilai awal pada variabel itu nama fasilitas dan juga konsumsi energi per jam secara otomatis ketika objek kita ciptakan atau kita buat. Lalu yang kedua ada mutator atau setternya. Karena atribut yang kedua ini bersifat private, setter itu atau mutator itu berfungsi untuk sebagai pintu masuk untuk mengubah atau memperbarui datanya. Lalu yang ketiga ada aksesor atau getternya. Itu ini akan berfungsi untuk jalan keluarnya untuk membaca atau mengambil data dari 2 atribut sebelumnya. Jadi fungsi ini akan mengembalikan atau mereturn nilai dari nama fasilitas atau nilai konsumsi energinya ketika dipanggil oleh kelas lain. Lalu yang terakhir adalah polimorfismenya, yang berfungsi untuk melakukan kalkulasi atau perhitungan perhitungan emisi karbon CO2 berdasarkan berapa jam fasilitas tersebut sudah menyala, lalu dikalikan konsumsi energinya dan dikalikan faktor emisi konversi. Lalu ada kelas kedua. Di sini ada pusat data. Di sini juga ada kata extend, yaitu extend ini adalah inheritance-nya, yaitu kelas ini mewarisi fungsi-fungsi dari kelas fasilitas IT sebelumnya. Jadi ketika kita menggunakan extend, semua fungsi-fungsi dari kelas fasilitas IT ini kita tidak perlu mengetikkan ulang dalam subkelas ini karena sudah diwariskan. Lalu di sini saya menambahkan atribut lagi, yaitu yang bernama faktor efisiensi server, yang bersifat ada double. Dan juga di sini menggunakan encapsulation. Lalu di sini ada konstruktor juga. Itu fungsi saat kita membuat objek. Jadi kita harus memasukkan 3 data, yaitu nama fasilitas, konsumsi energi per jam dari kelas fasilitas IT pertama tadi. Lalu ada atribut tambahan dari subkelas yaitu pusat data, yaitu faktor efisiensi server. Ini jadi peran super di konstruktor ini sangat penting. Ini berfungsi memanggil konstruktor milik kelas fasilitas IT pertama tadi. Jadi ini untuk mengurus pengisian data nama dan konsumsi energi. Setelah tugas kelas pertama tadi selesai, jadi barulah baris berikutnya mengurus atribut khusus miliknya sendiri, yaitu faktor efisiensi server ini. Lalu di bawahnya ada
overriding method itu atau polimorfismenya ini berfungsi untuk contohnya penerapan polimorfisme melalui metode overriding. Kelas pertamanya itu fasilitas IT karena sudah mempunyai rumus hitung emisi, jadi tetapi pusat data merasa rumus itu kurang cocok karena melibatkan faktor efisiensi server. Jadi anotasi override penanda bahwa kita sengaja menimpa atau memodifikasi cara kerja fungsi dari kelas induk agar sesuai dengan kebutuhan kelas subkelas ini. Lalu untuk peran get konsumsi energi per jam ini, coba perhatikan di bawah sini menggunakan getter, bukan variabel langsung, karena konsumsi energi per jam di kelas pertama itu berstatus private. Jadi subkelas tidak bisa menyentuh secara langsung. Dia harus minta izin dulu lewat fungsi getter. Lalu yang terakhir di subkelas ini ada aksesor tambahan atau getternya. Fungsinya sama seperti getter pada umumnya. Fungsinya disediakan agar kelas lain, misalnya program utama, bisa membaca nilai faktor efisiensi server jika suatu saat data tersebut perlu dicetak ke layar atau dievaluasi atau pas kita running nantinya. Lalu yang ketiga ada kelas utamanya atau main app. Di sini ada polimorfismenya, itu fasilitas IT, daftar fasilitas. Ini berfungsi untuk membuat sebuah array bernama daftar fasilitas yang bisa menampung dua objek bertipe fasilitas IT kelas pertama tadi. Penerapan polimorfismenya di sini meskipun tipe arraynya adalah fasilitas IT, kita bisa memasukkan objek ke dalamnya. Ini disebut upcasting dan merupakan salah satu kehebatan polimorfisme. Java juga cukup lumayan pintar untuk mengenali bentuk asli dari objek tersebut nantinya. Lalu di sini ada loop atau perulangan. Jadi fungsi utama dari program ini adalah menggunakan loop atau for untuk mengeksekusi blok kode di dalamnya secara berulang. Sejumlah isi array dalam ini 2 kali. Ini membuat kode kita efisien karena kita tidak perlu menulis ulang instruksi yang sama untuk setiap fasilitas. Lalu di sini error handling atau penanganan kesalahan dalam bahasa Indonesianya. Fungsi ini adalah fitur keamanan program agar tidak mendadak crash atau tiba-tiba stop saat user atau kita memasukkan data yang salah. Jadi cara kerjanya, program akan terus mengurung usernya dalam loop ini sampai mereka memasukkan data yang benar. Jadi ketika kita salah memasukkan input, maka itu akan diulang seperti itu. Untuk blok try ini, mode ini mencoba membagi input durasi berapa angkanya. Jika user memasukkan nilai minus, program sengaja melemparkan sebuah error atau menampilkan sebuah error. Lalu untuk catch, jika terjadi error, misal usernya mengetik huruf 10 alih-alih angka 10 atau angkanya minus, blok catch akan menangkap error tersebut. Jadi akan menambahkan pesan peringatan dan meminta input ulang tanpa mematikan programnya. Lalu di sini ada eksekusi.
eksekusi polimorfisme saat runtime. Jadi di sini ada eksekusi polimorfisme saat runtime-nya. Di sini baris ini berfungsi untuk puncak dari polimorfismenya. Saat melooping atau membagi hitam emisi, Java akan secara otomatis mengecek objek apa yang sedang diproses. Jika itu objek indeks ke 0, rumus dasar yang sudah dipakai. Jika itu objek indeks ke 1 atau pusat data, itu dari kelas-kelas sebelumnya, rumus yang sudah di override yang melibatkan PUE atau faktor efisiensi yang akan dipakai secara otomatis. Lalu di sini ada percabangan atau kondisional atau artinya if dan else. Di sini berfungsi mengambil keputusan berdasarkan hasil perhitungannya. Jika emisi karbon melebihi batas 50 kg CO2, program mencetak peringatan kritis akan memberikan kritis. Jika di bawah atau sama dengan batas, program mencetak status atau aman. Ini saya akan coba running. Di sini saya akan mencoba mengisikan 5. Dan di sini status operasionalnya masih aman, jadi masih dalam batas ramah lingkungan. Karena masing-masing emisi karbon yang dihasilkan 31 kiloan saja, jadi masih aman. Lalu di sini akan mencoba 4. Ini akan menampilkan status kritis. Emisi sudah melebihi batas hijau harian perusahaan. Jadi emisi karbon yang dihasilkan sudah melebihi dari 50 kg. Jadi maka akan menampilkan status kritis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.